Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Imamul muslimin yang dimuliakan Allah, para orang tua kami, para asatidz, para ulama, wabil khusus ada Pak Profesor Arifin dan juga Pak Ustadz Zubaidi serta para asatidz lain, guru-guru kami semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk bisa bersama-sama duduk bersimpuh di masjid kita yang indah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak manfaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau disebut taklim kurang pantas untuk saya ya. Fahadha min babit ta'allum. Ini bagian dari ta'allum. Taklim itu memberikan pengajaran. Nah, kalau ta'allum itu belajar. Mengapa saya sebut yang saya lakukan pada pagi hari ini sebagai ta'allum? Karena yang ada di hadapan kami adalah guru-guru kami, ya, adalah orang tua kami semuanya. Maka sebenarnya kaidahnya itu idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau ada air, tayamumnya batal. Kalau ada para ulama, sebenarnya kita ini, saya ini mustami' saja. Nah, tapi karena ini sudah ditunjuk ya oleh lajnah untuk belajar menyampaikan, insyaallah kami akan menyampaikan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apalagi nanti bisa kita dengarkan juga dari Pak Profesor Arifin, semakin kita belajar dari S1, S2, S3 itu kan bidang yang kita pelajari semakin sempit. Nah, doktor itu semakin kecil bidang keilmuannya. Ada ekonomi juga, ada ekonomi makro, mikro, ekonomi syariah ada perbankan syariah dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita semakin belajar, justru ilmu yang kita dapatkan ini semakin menyempit. Berbeda dengan para ulama di zaman dahulu, ya, Imam Syafi'i ahli fikih, ahli hadis, beliau juga hafal Quran, beliau juga ahli di bidang ilmu-ilmu yang lain. Nah, tapi kalau kecenderungan keilmuan di zaman sekarang ini, ya, semakin kita belajar justru spesifikasi keilmuan yang kita pelajari itu semakin sempit. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kecenderungan di Timur Tengah, ya, pemakaian istilah syekh itu justru lebih dihormati dibandingkan dengan doktor. Ya, Imam Masjidil Haram Syekh Asyurem, ya, kemudian satu lagi siapa namanya Pak Ikhwan? As-Sudais. Semua mereka doktor, ya, tapi orang lebih suka menyebut mereka sebagai syekh. Nah, insya Allah
yang ada di hadapan kita, guru-guru kita, insya Allah semuanya syekh, masyayikh kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema yang diberikan kepada kami, generasi pengamal Al-Quran. Saya ingin memulai tema ini dengan sebuah pertanyaan. Bisakah kita sebaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan Ikhwan, silakan dijawab. Bisa atau tidak kita sebaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa atau tidak? Masya Allah kan, ya. Kalau Masya Allah kan ini apa aja? Saya turunkan para ikhwan, ya, pertanyaannya. Kalau para ikhwan kesusahan menjawab bisa atau tidak kita sebaik Rasulullah, pertanyaannya kita turunkan. Bisakah kita sebaik sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Berarti para ikhwan tidak sepakat, ya. Sulit, ya. Jawab pertanyaannya itu bisa atau tidak, tapi jawabannya sulit. Nah ini ya, bisa ya. Ya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110, Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nah, sampaikan wahai Muhammad, sampaikan wahai Rasul, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku Muhammad ini basyarun mithlukum, manusia biasa seperti kalian. Jadi Rasulullah itu manusia biasa, basyarun mithlukum, sama dengan kita para ikhwan. Yang membedakan beliau dengan kita hanya yuha ilayya, beliau mendapatkan wahyu. Beliau mendapatkan wahyu. Nah, sekarang wahyunya sudah berhenti, betul sudah berhenti, tapi wahyu yang ada itu sudah dikodifikasikan. Semuanya ada, tidak ada satupun yang berubah. Yang disampaikan, yang diterima Rasulullah ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Semuanya terkodifikasikan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya, kira-kira bisa atau tidak kita seperti Rasulullah? Bisa, insya Allah. Ya, yang membedakan hanya yuha ilayya, beliau diberikan wahyu dan sekarang wahyunya sudah terkumpul. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara tentang generasi pengamal Al-Quran, maka contoh yang paling nyata bagi generasi yang mengamalkan Al-Quran dengan sangat baik itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, beliau mengatakan, laulam yakun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi mukjizat, illa ashabahu, kecuali hanya sahabat-sahabatnya saja, lakafauhu li isbati nubuwati, pasti mereka cukup untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang nabi. Kalau Rasul tidak mendapatkan mukjizat yang lain, kita kenal dalam tarikh, dalam sirah Rasulillah Nabawiyah, banyak mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi Imam Al-Qarafi mengatakan kalau seandainya tidak ada mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah kecuali hanya para sahabatnya, maka para sahabat beliau itu cukup untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Para sahabat melihat bagaimana Al-Quran itu turun. Para sahabat melihat dan menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada beliau. Maka beliau, para sahabat ini betul-betul menjadi generasi pengamal Al-Quran yang sampai sekarang itu belum terlahir generasi yang seperti mereka. Nah, pertanyaan yang juga perlu kita cermati bersama, mungkinkah generasi seperti sahabat ini hadir kembali di atas muka bumi ini? Tadi ada hewan yang geleng-geleng, ada yang ngangguk ya. Tetapi kalau saya yakin generasi seperti sahabat Rasul, generasi pengamal Al-Quran itu bisa kita hadirkan kembali di muka bumi ini. Asal perangkat-perangkat yang menjadikan mereka generasi yang mulia, generasi yang unik, kita juga terapkan pada kehidupan kita bersama. Dan itu yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Ma'alim fit Thoriq. Jadi beliau memberikan alasan dan juga sugesti kepada kita bahwa generasi seperti sahabat Rasulullah itu sangat mungkin untuk dihadirkan, dilahirkan kembali ke atas muka bumi ini. Mengapa? Karena perangkat yang menjadikan mereka generasi yang sangat mulia itu masih ada. Yang kurang hanya keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keberadaan atau ketidakberadaan Rasulullah di tengah-tengah kita itu bukan menjadi penghalang untuk bisa mewujudkan kembali generasi-generasi pengamal Al-Quran seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Al-Qurannya masih ada, sunnah-sunnah Rasul sudah terbukukan, sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita bisa baca, kita bisa lihat, kita bisa telaah bersama-sama. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana para sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran, bagaimana mereka mendekati Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi keseharian mereka. Ada beberapa hal cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran yang membuktikan bahwa mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Ini Amir Majlis sampai jam berapa jatahnya? 6.20. Ya. Baik. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan keilmuan mereka. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan mereka. Dan itu yang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada mereka. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh
Imam Ad-Darimi, beliau meriwayatkan sebuah kejadian. Anna Umar bin Al-Khattab ata binuskhatin minat Taurah. Pernah satu ketika Umar bin Khattab itu datang menghadap Rasulullah dengan membawa kitab Taurat. Saking gembiranya beliau langsung mengatakan, hadhihi nuskhatun minat Taurah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya bawa kitab Taurat. Faja'ala yaqra wa wajhu Rasulillah yataghayyar. Karena semangatnya sahabat Umar ini membawa kitab Taurat, langsung dibaca di hadapan Rasulullah tanpa melihat bagaimana sikap Rasulullah. Abu Bakar yang di samping Umar melihat perubahan yang terjadi pada sahabat Rasulullah, pada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Umar langsung membaca dan tidak melihat wajah Rasulullah, Abu Bakar menegur Umar. Sakilat kathawakil amma ra'aita ma biwajhi Rasulillah. Umar, celaka engkau. Engkau tidak melihat bagaimana wajah Rasulullah. Begitu sahabat Umar melihat wajah Rasulullah, langsung beliau mengatakan, a'udzubillah min ghadabillah wa min ghadabi rasulih. Aku berlindung kepada Allah dari murka Allah dan murka Rasulnya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadih, lau bada lakum Musa fattaba'tumuhu la dhalaltum. Jika Nabi Musa muncul di hadapan kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, kata Rasulullah, la dhalaltum, pasti kalian akan tersesat. Walau kana hayyan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, wa adraka nubuwati, dan menjumpai masa kenabianku, lattaba'ani, pasti beliau akan mengikutiku. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memprotek para sahabatnya, tidak mengambil pengetahuan, tidak mengambil ajaran apapun selain dari kitab suci Al-Quran. Nah, sebelum kita dan anak-anak didik kita mengenal filsafat-filsafat, mengenal ajaran-ajaran, mengenal ideologi-ideologi yang lain, seharusnya kita mengenalkan kepada mereka kandungan-kandungan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari agama dan kitab-kitab selain Islam, tetapi pada tahapan tertentu tentunya, ya. Belajar kristologi, belajar ya agama-agama yang lain silakan, tapi mantapkan dulu akidah kita, mantapkan dulu wawasan kita dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi sumber pengetahuan para sahabat Rasulullah yang menjadikan mereka menjadi pengamal-pengamal Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan mereka, sumber ajaran hidup mereka hanya satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlepas dari Al-Quran. Al-Quran itu seperti gadget untuk kita sekarang ini, ya. Para ikhwan, pernah nggak satu hari para ikhwan itu tidak pegang HP?
Mau tidur kita biasanya buka Android kita. Bangun tidur yang kita ingat ya HP kita. Kita buka WhatsApp kita buka Facebook kita ya, apalagi sekarang ramai nih ya. Kita penasaran apa yang terjadi dan bagaimana kelanjutan dari Pilpres kemarin. Nah, kita penasaran, kita ingin buka terus. Nah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Al-Qur'an, memperlakukan Al-Qur'an itu seperti kita ini tidak bisa terpisah dengan gadget kita. Hah? Beda dikit. Yaitu yang dikatakan oleh Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang sebelum kalian, ini maksudnya adalah para sahabat Rasul, yarawnal qur'ana rasaila rabbihim, mereka melihat, memandang Al-Qur'an sebagai pesan, sebagai risalah dari Rabb mereka. Fakanu yatadabbarunahu billail, mereka selalu mentadaburinya di malam hari, wa yatafaqadunaha bin nahar, dan memeriksanya di siang hari. Coba kita dengan Al-Quran nggak bisa terpisah seperti kita dengan gadget kita, para ini luar biasa. Mau tidur ya buka Al-Quran dulu, bangun tidur siang hari ya tengah hari, yang kita lihat adalah Al-Quran, yang kita buka adalah Al-Quran. Ini luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat juga, kita mengenal Khalid ibnul Walid. Siapa para ikhwan? Khalid ibnul Walid, seorang sahabat Rasulullah yang ahli strategi perang. Tidak ada peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid yang kalah. Begitu hebat strategi dan taktik perang yang beliau miliki. Tetapi para ikhwan, dalam riwayat itu dikatakan ketika beliau melihat mushaf, melihat Al-Quran, beliau menangis. Apa yang dikatakan beliau? Sagholana angkal jihad. Jihad telah menyibukkan kami dari engkau wahai Al-Quran. Menangis beliau para ikhwan. Padahal waktu yang beliau gunakan itu adalah untuk berjihad. Begitu melihat mushaf Al-Quran, beliau menangis. Kami terlalu sibuk dengan jihad sehingga tidak sempat membaca engkau, tidak bisa mengkaji engkau. Seperti itu para ikhwan. Nah, maka kemudian di dunia Arab sekarang kata-kata beliau dimodifikasi. Ya, kalau dulu sagholana angkal jihad, sekarang sagholana angkal jihaz. Nah, jihaz dengan jihad, bedanya dal dengan zai. Jihaz itu apa? Ya ini jihaz. Ya, kita sibuk dengan jihaz ini sampai lupa membaca Al-Quran. Kita harus jujur para ikhwan ya, kalau sudah buka WhatsApp itu setengah jam, 1 jam, kuat nggak? Kuat ya, 1 jam kuat ya? Kuat. Baca Al-Quran seperempat jam kuat? Kuat. Setengah jam? Kuat. 1 jam? Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita sekarang mulai membenahi kembali cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai ya waktu kita ini habis. Ya Ustaz, kan di dalam Android kita juga ada Al-Quran. Iya ada Al-Quran, tapi sering mana dibuka dengan WhatsApp-nya, lebih sering mana. Itu para ikhwan. Jadi kita harus mulai lagi mengevaluasi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, para sahabat itu mereka
menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dalam hati mereka terlebih dahulu sebelum mereka belajar Al-Quran. Ini yang unik ya dari cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang mana? Menumbuh kembangkan keimanan terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Quran. Jadi iman dulu dengan Al-Quran, tumbuhkan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang tidak mungkin di situ ada keraguan, ada kebatilan. Kemudian baru mereka pelajari Al-Quran. Imam Ibnu Majah dalam kitab hadisnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan atau meriwayatkan pernyataan dari Jundub bin Abdillah. Beliau mengatakan, sahabat Jundub mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun jazawirah. Kami bersama Rasulullah dan kami waktu itu fityan, pemuda yang masih sangat belia. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Tsumma ta'allamnal Qur'an. Setelah kami bisa mempelajari iman, baru kami mempelajari Al-Quran. Fasdadna imanan. Maka iman kami itu semakin bertambah. Ini rahasia para sahabat begitu dekat dengan Al-Quran. Mereka sebelum mempelajari Al-Quran itu sudah beriman dulu dengan apa yang ada. Pokoknya yang disebutkan dalam Al-Quran, apapun yang datang dari Al-Quran kami imani. Harga mati. Nah, ini harga mati ya. Apa yang dalam Quran itu harga mati. Itu yang ada pada mereka. Nah, sekarang kan banyak mempelajari Al-Quran itu mujarrad lil ilmi, hanya untuk pengetahuan, untuk hafal saja, untuk diketahui saja. Nah, ini yang bahaya. Tadi Imam juga menyampaikan ya kekhawatiran beliau. Semakin banyak ikhwan-ikhwan kita yang berilmu tapi tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada program-program tahfidz kita ya perlu juga ya ada kajian-kajian yang menumbuh kembangkan keimanan mereka sehingga tidak saja hafidz Quran, nah tetapi juga kita menjadi alimin wa amilin yang punya ilmu dan juga bisa mengamalkan Al-Quran. Ini yang ketiga para hewan. Kita persingkat saja, waktunya tidak banyak. Nah, kemudian yang keempat para ikhwan, para sahabat Rasulullah belajar Al-Quran untuk diamalkan. Belajar Al-Quran untuk diamalkan. Ini mungkin agak mirip dengan poin yang ketiga tapi berbeda. Kalau poin yang ketiga, iman dulu, percaya dulu, baru belajar. Nah, setelah belajar mereka berupaya, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat ya, beliau mengatakan dari Abi Abdurrahman, haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra ayat fala yakhuduna fil asril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Para sahabat yang mengajari kami Al-Quran, mereka
mengisahkan, menceritakan bahwa mereka belajar dan mengkaji 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yakhudhunal asral ukhra, kemudian mereka tidak melanjutkan 10 ayat yang lain hatta ya'lamu ma fihi minal ilmi wal amal, sehingga mereka tahu apa kandungan-kandungan ayatnya dan mereka amalkan. Jadi betul-betul nih 5 ayat kita kaji, kita fahami dulu, tadaburi maknanya, kemudian kita upayakan, kita amalkan, dan mereka sahabat tidak melanjutkan ayat yang berikutnya sebelum mereka bisa beramal atau mengamalkan isi kandungan yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jadi yang keempat, para sahabat mempelajari Al-Quran untuk diamalkan. Kemudian yang kelima, para sahabat ketika mereka mendengar ayat itu turun, mereka merasa ayat itu ditunjukkan kepada mereka, bukan kepada orang lain. Sebagai contoh para ikhwan, ketika turun ayat 123 surah An-Nisa, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'ay yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala itu tidak seperti angan-angan kalian, tidak pula seperti angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an, siapa yang melakukan keburukan, yujza bihi, dia akan dibalas dengan yang semisal, dengan keburukan yang serupa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan, mendengar ayat itu sahabat Abu Bakar nangis datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, kaifal falahu ba'da hadhil ayah ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada keberuntungan, ada keselamatan setelah turunnya ayat ini wahai Rasulullah? Karena ayatnya mengatakan may ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang melakukan keburukan akan dibalas dengannya. Abu Bakar merasa ayat itu ditujukan kepada beliau, padahal kita semuanya tahu para ikhwan, sahabat Abu Bakar itu orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar nunjuk, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, ma minkumul yauma at'ama miskinan, siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan orang miskin? Siapa yang unjuk jari? Sahabat Abu Bakar, ana ya Rasulullah, wah saya wahai Rasulullah. Rasul bertanya lagi, ma minkumul yauma ada maridon, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menengok orang sakit? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian yang keempat Rasul bertanya, ma minkumul yauma ittaba'a janazatan, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah ke kuburan? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Tidak ada peluang kebaikan ya kecuali sahabat Abu Bakar itu lakukan. Meski begitu, ketika ayat ini turun, may ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang melakukan keburukan akan dibalas dengannya, Abu Bakar menangis datang kepada Rasulullah, merasa ayat itu ditujukan untuk dia. Kita ini banyak ayat yang dibaca ya, nah merasa tenang-tenang saja ini ya, seolah-olah kita ini sudah kaya pahala, sudah terjauh dari siksa, dijamin masuk surga. Nauzubillah. Jadi coba kalau kita baca ya ayat tentang infak, ayat tentang jihad ya, ini bukan orang lain yang menjadi mukhatab ya, yang menjadi sasaran dari
firman Allah itu. Kita rasakan, kita anggap ayat itu memang ditujukan kepada kita. Begitu para ikhwan, para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang keenam, para sahabat ketika mereka mendengar ayat turun, segera mereka itu melakukan dan mengerjakan perintah yang ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika turun firman Allah surah Al-Baqarah ayat 144, ya fawallu wujuhakum satrah, arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Saat itu dalam beberapa riwayat para sahabat dan Rasulullah sedang sholat zuhur menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu ayat itu turun, hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram, mereka segera berputar menghadap ke Masjidil Haram dalam sholat mereka. Demikian juga kaum wanita, ketika turun ayat hijab, orang-orang wanita muslimah dari kaum Ansor itu langsung gunting kain sarung mereka dijadikan sebagai kerudung untuk menutup kepala-kepala mereka. Jadi begitu kita faham, ada ayat yang kita fahami, kita laksanakan sesegera mungkin. Jangan kemudian ditunda-tunda. Nah kemudian para ikhwan, ya yang terakhir karena waktunya sudah habis, mereka para sahabat meninggalkan semua perilaku dan amalan jahiliyah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya sebagai contoh, surah Al-Maidah ayat 90 ketika diturunkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan maisir, perjudian dan selanjutnya dan seterusnya itu adalah rizsun, najis min amalis syaitan, dari perbuatan setan. Para sahabat yang waktu itu sedang pegang gelas berisi khamr langsung dilempar gelasnya. Yang mereka masih punya stok khamr, ya dalam galon-galon mereka semuanya ditumpahkan. Semua perilaku-perilaku jahiliyah yang dilarang oleh Al-Quran segera mereka tinggalkan. Inilah para ikhwan, interaksi para sahabat dengan Al-Quran yang menunjukkan kepada kita betapa mereka bersemangat untuk dekat dan mengamalkan Al-Quran. Kalau cara-cara seperti ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita ini akan menjadi generasi-generasi pengamal Al-Quran. Kita yakin masyarakat wahyu, masyarakat Qurani bisa terwujud di tengah-tengah kita para ikhwan. Nah, ada hal yang menarik juga, ini sebagai perbandingan para ikhwan. Orang-orang yang mereka tidak belajar Al-Quran, tetapi ternyata mereka bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu kan isinya ada akidah, ada ubudiyah, ada akhlak. Betul para hewan ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, Syekh Muhammad Abduh pernah datang ke sebuah konferensi di Paris tahun 1881. Begitu beliau sampai di sana, kesan yang beliau dapatkan, kemudian beliau katakan, wajadtu islaman bila muslimin. Saya mendapati Islam di Prancis tetapi tidak mendapati kaum muslimin. Fadlur Rahman, seorang ilmuwan dari Pakistan, beliau beberapa kali ke Amerika, kemudian memilih untuk tinggal di Amerika. Beliau juga mengatakan, disinilah saya dapati Islam. Tapi nggak ada muslimin. Maksudnya apa?
ajaran-ajaran Al-Quran, ya, berupa akhlak, cinta kebersihan, kedisiplinan, itu ada pada mereka, mereka amalkan walaupun mereka tidak belajar Al-Quran. Dulu wali ketika pulang dari Jepang, nah, pernah saya dengar beliau membawakan oleh-oleh bagaimana orang Jepang hidup. Kata beliau, ya, sekolahan SMA itu lantainya lebih bersih dari masjid kita. Saya masih ingat dan sampaikan wali. Mereka nggak kenal Al-Quran, nggak pernah baca surah Al-Mudassir, nggak pernah surah Al-Baqarah, Allah yuhibbul mutatahhirin, nggak pernah mereka baca. Tapi mereka amalkan ajaran-ajaran Quran itu, para ikhwan. Nah, insya Allah kita yang belajar Al-Quran, yang Allah berikan Al-Quran, ini seharusnya lebih mampu. Dan kita saksikan, walaupun mereka tidak mengamalkan dua hal yang lain, kandungan Al-Quran yang pertama yaitu akidah mereka tidak amalkan, ubudiyah tidak mereka amalkan, hanya di bidang akhlaknya yang mereka amalkan, mereka begitu bagus kehidupannya. Ini bukan berarti kita silau dengan kehidupan mereka, tapi sebagai perbandingan saja. Apalagi kita, kalau kita amalkan akidahnya, kita amalkan ubudiyahnya, kita amalkan, kemudian akhlaknya kita amalkan, maka kehidupan seperti yang dimiliki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.